Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kemah dari Jurang Larangan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di beranda rumah Rian terasa lebih berat dari biasanya. Aroma kopi hitam yang baru saja diseduh mengepulkan uap tipis berusaha melawan dinginnya angin malam yang merayap dari celah-celah pepohonan di pinggir desa. Di bawah lampu neon 5 watt yang sesekali berkedip, Rian, Dika, dan Reno duduk melingkar. Suasana yang semula penuh tawa karena candaan remeh mendadak berubah menjadi kaku ketika sebuah suara membelah kesunyian. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara kentongan. Suara kentongan itu terdengar dari arah pos ronda di ujung jalan, namun ada yang janggal. Nadanya tidak nyaring seperti bambu kering yang dipukul dengan semangat oleh warga yang sedang berjaga. Suaranya terdengar berat, seolah-olah dipukul di bawah air, namun getarannya terasa hingga ke ulu hati. Reno yang sedang asik menyulut rokoknya terhenti. "Jam berapa sih ini? Rajin bener Hansip jam segini udah keliling," gumamnya sambil melirik jam di ponselnya. Masih pukul 10 malam. Dika tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya pelan, matanya menatap kosong ke arah kegelapan kebun di depan mereka. "Kalau di daerah gua ada kisah menarik tentang bunyi kentongan kayak begitu," ujar Dika dengan nada suara yang turun 1 oktav. Rian yang duduk di sebelah Dika hanya terdiam. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ia dan Dika tumbuh besar di tanah yang sama. Tanah yang menyimpan rahasia di balik rimbunya pohon-pohon tua dan parit-parit yang selalu basah. Rian memberikan anggukan kecil saat Dika menatapnya seolah meminta izin. "Kisahnya gimana, Dik? Jangan nakut-nakutin lah. Ini jalan depan rumah lagi sepi banget loh," tanya Reno, mencoba tertawa meski wajahnya mulai pucat. Dika mengembuskan nafas panjang. Kepulan asap rokoknya membentuk pola tidak beraturan di udara. "Ini bukan soal nakut-nakutin. Ini soal apa yang kita dengar, belum tentu asalnya dari apa yang kita lihat. Kejadiannya beberapa tahun lalu, waktu gua sama Rian masih sering begadang jadi pemuda kalong. Kita ngerasa jagoan malam, ngerasa udah katam sama setiap sudut desa ini. Tapi ternyata ada bagian dari desa kita sendiri yang gak mau disentuh sama kaki manusia." Dika memperbaiki posisi duduknya, mencondongkan tubuh ke arah Reno yang mulai terpaku. "Waktu itu ada teman kita, Ganda sama Sakti, orang kota, persis kayak lu, Ren. Mereka nggak percaya sama yang namanya pamali atau suara-suara gaib. Bagi mereka, suara kentongan ya suara Hansip, titik. Tapi malam itu, suara kentongan yang mereka dengar justru nuntun kita ke sebuah perjalanan yang bikin kita sadar bahwa sejarah desa ini ditulis dengan darah yang nggak pernah kering." Rian menyela pelan, suaranya parau. "Gue ingat gimana muka Ganda waktu itu. Dia yang paling berisik, paling nantangin. Dia nggak tahu kalau di desa ini kalau lo terlalu berisik menantang mereka, mereka bakal beneran jawab dengan cara yang nggak bakal bisa lo lupain seumur hidup." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di depan rumah dengan suara gemersik yang menyerupai bisikan ribuan mulut. Lampu neon di atas mereka berderik, lalu mati selama 2 detik sebelum menyala kembali. Di saat itulah suasana santai itu lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa sesak yang mencekam. "Semuanya dimulai dari satu pertanyaan sombong si Ganda malam itu," lanjut Dika dengan mata yang berkilat. "Mana saya tanya, biar gua ajak ngopi. Katanya begitu. Dia nggak sadar, di kegelapan sana, sesuatu beneran lagi nunggu kita buat masuk ke wilayahnya." Reno menelan ludah, kopi di gelasnya sudah dingin.
Tapi ia tidak berani beranjak untuk membuangnya. Ia merasa jika ia bergerak sedikit saja, ia akan mengganggu sesuatu yang sedang mendengarkan cerita Dika dari balik kegelapan. Ingatan Dika meluncur jauh ke belakang, ke sebuah masa di mana ia dan Rian merasa bahwa malam adalah milik mereka. Istilah pemuda kalong bukan sekedar julukan, itu adalah identitas. Saat penduduk desa mengunci pintu dan memadamkan lampu setelah Isya, Rian, Dika, dan Fajar justru baru mulai hidup. Bagi mereka kegelapan bukan hanya menakutkan hingga malam itu tiba. Waktu itu, Ganda sama Sakti main ke sini. Dika memulai narasi masa lalunya dengan suara rendah. Mereka anak kota, kuliah di sana, gaya bicaranya tinggi, logikanya kaku. Bagi mereka segala sesuatu yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah itu cuma dongeng pengantar tidur buat orang desa yang kurang edukasi. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari. Mereka berempat duduk di pinggir jalan utama desa, tepat di bawah pohon mahoni besar yang akarnya sudah merusak aspal. Mereka asik mengobrol, tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memantul di dinding-dinding rumah warga yang sudah gelap gulita. Tiba-tiba dari kejauhan yang tidak bisa ditentukan arahnya, terdengar suara. 2 kali ketukan, jelas, mantap dan berwibawa. Udah jam 2, ucap Fajar spontan sambil mengucap. Ia merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Ganda yang sedang asik memainkan korek api siponya mengerutkan kening. Ia melirik jam tangannya yang mahal. Tuh dari mana lo? Jam tangan gua aja baru nunjukin jam 01.55. Kok lo bisa yakin itu tanda jam 2? Dari jumlah bunyi kentongannya kan? Serar Rian sambil menyulut rokok. Tadi bunyinya 2 kali. Di sini itu tandanya jam 2 pagi. Sakti, teman Ganda yang sedari tadi diam, ikut melirik jam tangannya. Oh, berarti sistem keamanan desa kalian keren juga ya. Disiplin. Jam segini hansipnya udah kasih kode. Padahal gue gak lihat ada orang lewat dari tadi. Fajar terkekeh, sebuah tanda yang terdengar getir di telinga Rian. Masalahnya Sak, di kampung ini gak ada keamanan. Jangankan hansip, orang ronda saja bisa dihitung jari dalam sebulan. Dan mereka biasanya ngetem di pos dekat balai desa, bukan keliling sampai ke sini. Ganda menghentikan gerakan tangannya. Suasana mendadak menjadi senyap. Hanya ada suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti mengerik, seolah-olah mereka juga sedang mendengarkan percakapan itu. Maksud lo? Tanya Ganda dengan nada menentang. Kalau bukan hansip, terus siapa? Gak mungkin kan kentongan bunyi sendiri. Rian tertawa lirih, sebuah tawa yang tidak sampai ke mata. Iya, yang tadi kita dengar itu bukan dari orang yang lagi ngeronda, apalagi hansip. Itu suara dari mereka yang gak butuh lampu buat jalan kan. Mereka yang gak kelihatan oleh mata telanjang. Wajah Sakti berubah pucat dalam sekejap. Ia menggeser duduknya lebih dekat ke arah Rian. Namun Ganda justru sebaliknya. Ia merasa egonya tertantang. Sebagai orang yang mendewakan logika, ia merasa sedang dikerjai oleh orang kampung. Ah, klasik banget lu pada. Kalian cuma mau nakut-nakutin kita yang orang kota kan, biar kita ngerasa cupu. Palingan itu warga yang iseng atau emang ada jadwal ronda yang lu nggak tahu. Fajar menaikkan sebelah alisnya. Ia menatap Ganda dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalau nggak percaya, coba saja cari sendiri sumber suaranya bro. Mumpung sebentar lagi jam 3, biasanya dia bakal bunyi lagi. Palingan lo nggak bakal nemu orangnya. Dan jika lo menemukan sumber suara itu, Rian menambahkan dengan nada dingin yang menusuk tulang, pasti lo nanti bakal bilang kalau semua itu di luar nalar, di luar logika yang selama ini lo bangga-banggain. Ganda berdiri, menepuk-nepuk bagian belakang celananya. Yaudah, besok malam kita buktiin. Gua nggak mau denger teori-teori setan lagi. Kita cari bareng-bareng sumber suaranya. Besok jam 1 gua tunggu di rumah Fajar. Gimana? Berani gak lo berdua? Rian dan Fajar saling berpandangan. Ada keraguan besar di hati Rian. Ia tahu bahwa menantang hal seperti ini bukanlah ide bagus. Di tanah Jawa, rasa sombong adalah undangan terbuka bagi penghuni alam sebelah untuk berkenalan. Kenapa? Takut lo? Tantang Ganda lagi melihat Rian terdiam. Bukan takut kan? Jawab Fajar akhirnya. Gue cuma gak mau lo nyesel. Tapi yaudah, kalau itu mau lo, besok malam kita jalan. Tapi ingat,
apapun yang terjadi jangan pernah lari sendiri-sendiri. Malam itu berakhir dengan kesepakatan yang terasa seperti kutukan. Saat Ganda dan Sakti pulang, Rian mendekati Fajar. Beneran nih Jar? Lo tahu kan arah suara itu biasanya dari mana? Fajar hanya menatap jalanan yang berkabut tipis. Iya, lagian mereka yang mau toh. Kadang orang emang harus disentuh dulu baru bisa percaya. Malam berikutnya tiba dengan atmosfer yang berbeda. Sejak matahari terbenam, langit tertutup mendung tebal yang menggantung rendah, membuat udara terasa pengap dan lembab. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan pekat yang seolah siap menelan apapun yang berani masuk ke dalamnya. Rian dan Fajar sudah menunggu di teras rumah. Tidak lama kemudian sorot lampu motor membelah jalanan setapak, menandakan kedatangan Ganda dan Sakti. Begitu mereka turun, Rian hampir tidak percaya melihat apa yang mereka bawa. Buset, niat bet itu orang, seru Rian sambil tertawa kecut. Ganda turun dari motor dengan gaya bak pemburu profesional. Di tangannya ada senter maglet berukuran besar yang bodinya terbuat dari besi berat. Sakti menyusul di belakangnya menenteng tas plastik besar berisi berbagai macam makanan ringan, minuman bersoda, dan beberapa bungkus rokok. Iya dong, gak sabar nih gua ketemu setan kalian itu, ujar Ganda dengan nada meremehkan yang masih sama. Gua udah siapin senter yang bisa bikin buta mata orang. Kalau emang itu orang iseng, bakal gua tangkap dan gua bawa ke balai desa. Fajar hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan Ganda yang sembrono. Di desa ini, ada aturan tidak tertulis yang menyebutkan bahwa jika kita pergi ke tempat angker, jangan membawa kegaduhan. Semakin besar niatmu untuk menantang, semakin besar pula sambutan yang akan kau terima. Simpan dulu cerita lu Sak, kita nggak mau piknik. Mending lu pastiin sepatu lu ikat yang kencang, kita bakal masuk ke area yang nggak rata. Emang kita mau kemana sih? Tanya Sakti. Suaranya mulai terdengar ragu saat ia memandang ke arah selatan, di mana deretan pohon bambu mulai melambai tertiup angin yang mengeluarkan suara merintih. Ke arah selatan, jawab Fajar sambil menunjuk ke kegelapan. Tadi jam 1 gue dengar suaranya dari sana. Kita jalan kaki aja supaya nggak berisik. Mereka berempat mulai berjalan. Ganda memimpin di depan dengan senter besarnya yang sesekali ia mainkan, menyorot ke atas pohon atau ke semak-semak, mencoba memprovokasi apapun yang ada di sana. Rian dan Fajar berjalan di belakang, saling diam, merasakan perubahan suhu yang semakin menurun setiap kali mereka melangkah lebih jauh dari pemukiman warga. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di jalanan yang benar-benar sepi. Di sisi kanan jalan adalah hamparan persawahan yang terlihat seperti lautan hitam luas tanpa ujung. Di sisi kiri, berdiri kebun-kebun milik warga yang sangat rimbun, di mana di belakangnya berdiri kokoh perbukitan yang menurut cerita orang tua merupakan rumah bagi mereka yang tidak berpusara. Gila, sepi banget ya, bisik Sakti. Suara keripik di dalam tas plastiknya bergemerisik keras, terasa sangat mengganggu di tengah kesunyian yang mencekam ini. Mana? Katanya jam 2 ada suara, tanya Ganda sambil melihat jam tangannya. Ini udah 01.50, mana hansip gaibnya? Rian melirik jam di pergelangan tangannya. Jarum detik seolah bergerak lebih lambat. 5 menit lagi Jar, bisik Rian ke telinga Fajar. Fajar mengangguk kecil, ia berhenti berjalan, memberi isyarat agar yang lain juga diam. Gan, 5 menit lagi jam 2, matiin senter lo sebentar, kita butuh telinga kita tajam sekarang. Pastiin lo dengar sumber suaranya dari mana. Lah, kok matiin senter? Gelap banget coy, protes Ganda. Namun melihat wajah Fajar yang sangat serius, ia akhirnya menekan tombol off. Kegelapan total seketika menyergap. Satu-satunya yang bisa mereka dengar adalah detak jantung mereka sendiri dan nafas Sakti yang mulai memburu karena takut. Angin tiba-tiba berhenti berembus. Alam seolah-olah sedang menahan nafas, menunggu sesuatu yang akan segera tiba. Tepat saat jarum jam menunjuk angka 2, keheningan itu pecah. Suara itu sangat dekat, sangat jelas, bunyi kayu bambu yang dipukul dengan irama yang tenang namun tegas. Getarannya terasa seperti merambat melalui permukaan tanah, naik ke telapak kaki, dan berhenti tepat di dada mereka. Dari situ, Ganda berteriak sambil menyalakan senternya dan menyorot ke arah perkebunan rimbun di sisi kiri mereka. Tanpa menunggu perintah, Ganda langsung berlari masuk ke dalam kebun.
menembus semak-semak dan pepohonan kakao yang rapat. Rian, Fajar, dan Sakti terpaksa mengejar di belakang agar tidak tertinggal dalam kegelapan yang menyesatkan. Kan, tunggu, jangan asal lari!" teriak Rian, namun suaranya seolah ditelan oleh rapatnya pepohonan. Mereka terus berlari, mengikuti kilatan cahaya senter ganda yang bergerak liar di antara batang pohon. Namun semakin mereka masuk ke dalam, udara terasa semakin tebal, seolah-olah mereka sedang berlari di dalam lumpur yang tidak terlihat. Bau tanah basah dan aroma bunga melati yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak, menusuk indera penciuman mereka. Langkah kaki mereka menderu di atas tumpukan daun kering, memecah kesunyian kebun yang tadinya mati. Ganda berlari seperti orang kesetanan, senter besarnya bergerak liar membelah kegelapan. Ia yakin betul suara itu hanya berjarak beberapa belas meter di depannya. Namun setelah hampir 5 menit berlari sekuat tenaga hingga paru-parunya terasa terbakar, ia berhenti secara mendadak. Sial, padahal tadi deket banget di sini. Umpat Sakti sambil terengah-engah, tangannya bertumbuh pada lutut. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ganda mengarahkan senternya ke sekeliling. "Iya, suaranya harusnya dari titik ini. Gue denger jelas banget bunyinya dari balik pohon nangka itu." Ia menunjuk sebuah pohon besar yang batangnya terlihat keputihan, tertimpa cahaya lampu. Rian dan Fajar sampai di belakang mereka dengan nafas yang lebih teratur, meski raut wajah mereka menunjukkan kecemasan yang mendalam. Rian menoleh ke belakang, mencoba mencari jalan setapak yang tadi mereka gunakan untuk masuk. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan yang sama pekatnya di segala arah. "Tuh kan, gak ada siapa-siapa," kata Fajar datar. Ia tidak terlihat terkejut. "Gak ada orang, gak ada bekas kaki di tanah yang basah ini, kecuali jejak kita sendiri." Ganda masih bersikeras, egonya belum mau menyerah pada kenyataan. "Orangnya udah lari kali, dia pasti dengar kita datang terus ngumpet di dalam sana." Ia menunjuk ke arah perbukitan yang pohonnya lebih rapat. Rian melangkah maju, suaranya terdengar dingin. "Buat apa mereka lari, Gan? Buat apa juga ada orang yang niat banget tengah malam buta masuk ke kebun orang cuma buat bunyiin kentongan 2 kali, terus lari ke arah hutan?" Pertanyaan Rian menggantung di udara. Tiba-tiba Rian merasakan sesuatu yang salah. Ia mengarahkan senternya sendiri ke sekeliling. "Sebentar, Jar. Ini kita di mana?" tanya Rian kepada Fajar. Fajar memutar badannya 360 derajat, keningnya berkerut dalam. Ia adalah orang asli sini, tumbuh besar di tanah ini, tapi pemandangan di depannya terasa asing. "Iya, tempatnya kok beda ya? Padahal harusnya kalau kita lari ke arah selatan, kita bakal nemu parit besar warga." Di depan mereka bukan lagi kebun kakao atau nangka yang bisa mereka lihat. Pepohonannya jauh lebih besar, dengan akar-akar yang keluar dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang ingin mencengkeram. Pohon-pohon itu dililit oleh sulur-sulur tanaman merambat yang menjuntai jatuh seperti rambut panjang yang kusut. "Masa orang sini gak hafal jalan sendiri?" ejek Ganda, meski suaranya sedikit bergetar. Rian menggeleng lemah. "Gue jarang ke kebun sebelah sini, apalagi kalau udah mau masuk ke area hutan lindung. Tapi ini gak benar. Kita tadi lari nggak sejauh itu sampai seharusnya masuk ke wilayah sejauh ini." Sakti tiba-tiba duduk selonjoran di tanah, tubuhnya lemas. "Gua nggak kuat lagi, capek banget. Kita istirahat bentar, cari arah lewat kompas di HP." Sakti mengeluarkan ponselnya, namun matanya langsung membelalak. "Gak ada sinyal, jamnya juga." Ia menunjukkan layar ponselnya kepada yang lain. Jarum jam di ponselnya berputar-putar dengan sangat cepat ke arah kiri, lalu berhenti, lalu berputar lagi. "HP gue juga mati," saut Ganda dengan nada yang mulai panik. Ia menekan tombol power berkali-kali, tapi layarnya tetap hitam, padahal baterainya masih penuh saat berangkat tadi. Di tengah kebingungan itu, udara mendadak menjadi sangat statis. Angin yang tadinya berembus pelan kini mati total. Bau tanah yang lembab berubah menjadi bau langu yang aneh, seperti bau daging yang mulai membusuk, namun samar. Rian merasakan tengkuknya meremang. Ia merasa ada ribuan mata yang sedang mengintip dari balik pepohonan besar di sekitar mereka. Setiap kali ia mengarahkan senter ke satu arah, ia merasa ada bayangan yang bergerak cepat menghindar dari sorot lampu. "Kita nggak sendirian di sini." "Jangan ngaco lo," gertak Ganda. Namun ia kini berdiri sangat dekat dengan Fajar.
Tiba-tiba dari arah balik pohon beringin besar yang jaraknya hanya sekitar 7 meter dari mereka, terdengar suara tarikan nafas yang sangat berat. Suaranya bukan seperti nafas manusia, tapi lebih mirip nafas hewan besar yang sedang kelelahan. Rian memberanikan diri mengarahkan senternya ke arah objek tersebut, dan saat cahaya itu mengenai sela-sela pepohonan, jantung Rian seolah berhenti berdetak. Bajingan, umpat Rian dengan suara gemetar. Telunjuknya menunjuk ke arah kegelapan di balik pohon beringin. Jari Rian gemetar hebat saat menunjuk ke celah pepohonan. Cahaya senter yang dipegangnya bergoyang liar, memantulkan bayangan-bayangan aneh di atas permukaan tanah yang lembab. Di sana, di bawah naungan pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti tirai kematian, berdiri sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam dunia nyata. Lo lihat itu. Suaranya hampir hilang tertelan ketakutan. Ganda yang tadinya paling keras kepala kini terdiam 1000 bahasa. Ia mengarahkan senter McLeod-nya ke titik yang sama. Cahaya terang itu menyinari sesosok makhluk yang tingginya hampir mencapai 3 meter. Bagian bawah tubuhnya adalah kuda dengan otot-otot besar yang tertutup bulu hitam pekat, mengkilap, lengkap dengan 4 kaki yang memiliki kuku-kuku tajam yang tertanam ke dalam tanah. Namun bagian atasnya adalah tubuh manusia, pria yang sangat kekar tanpa helai benang pun. Kulitnya berwarna kelabu gelap seperti abu jenazah. Wajahnya adalah bagian yang paling mengerikan. Matanya tidak memiliki bola mata putih, melainkan lubang hitam dengan titik merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Di kepalanya tumbuh tanduk melengkung yang kasar, dan dari sela-sela giginya yang runcing keluar uap panas yang berbau busuk. Helos, gumam Sakti dengan suara tercekat. Sebagai pemain game, otaknya secara otomatis mencari referensi yang paling masuk akal. Namun apa yang ada di depannya jauh lebih nyata dan jauh lebih jahat daripada karakter game manapun. Makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menjadi penjaga kegelapan yang sunyi. Namun aura yang dipancarkannya begitu menindas, membuat dada mereka terasa sesak, seolah-olah udara di sekitar mereka telah ditarik keluar. Jangan lari tiba-tiba, bisik Fajar dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar. Tubuhnya kaku namun matanya tetap waspada. Kalau kita lari, dia bakal nganggep kita buruan. Tapi Ganda sudah melampaui batas kewarasannya. Ketakutan yang selama ini ia tekan meledak begitu saja. Lari, teriaknya dengan suara pecah. Ganda berbalik dan menghambur lari sekuat tenaga, tidak peduli lagi ke arah mana ia pergi. Sakti yang panik mengikuti di belakangnya, meninggalkan tas plastiknya yang berisi cemilan berserakan di tanah. Rian dan Fajar tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa tinggal diam berhadapan dengan makhluk itu sendirian. Mereka berlari menembus hutan yang semakin rapat. Ranting-ranting pohon menggores wajah dan tangan mereka. Tapi rasa sakit itu tidak terasa. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah menjauh dari tatapan merah menyala tersebut. Anehnya, meski mereka berlari sekuat tenaga, suara derap kaki kuda yang berat seolah-olah terus mengikuti tepat di belakang mereka. "Kesana, ada bangunan!" teriak Fajar sambil menunjuk ke depan. Di tengah rimbunnya hutan yang asing itu, terlihat sebuah bangunan kayu kecil yang sudah miring. Sebuah pos ronda tua yang terbengkalai, atapnya sudah ditumbuhi lumut tebal dan sebagian besar kayunya sudah lapuk dimakan usia. Anehnya ada cahaya remang-remang yang berasal dari dalam pos tersebut, seolah-olah ada seseorang yang baru saja meninggalkan lentera di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat menghambur ke arah pos itu. Begitu sampai di teras pos yang sempit, mereka semua jatuh terduduk, mencoba mengatur nafas yang tersegal-segal. Kalian lihat tadi?" tanya Sakti, wajahnya sudah pucat pasi seperti mayat. Itu bukan manusia, itu bukan orang iseng." Ganda hanya menunduk, tangannya memegang kepala. Keangkuhannya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh getaran tubuh yang tidak bisa berhenti. Fajar tidak menjawab. Ia justru berdiri dan memperhatikan bangunan pos itu dengan teliti. Rian menyadari ada yang salah dengan ekspresi Fajar. Temannya itu terlihat sangat bingung, namun bukan karena takut pada makhluk tadi. "Kenapa, Jar?" Fajar menoleh ke arah Rian dengan raut wajah yang sangat ganjil. "Rian, gue udah tinggal di desa ini dari lahir. Gue udah jelajahin hampir semua kebun dan pinggiran hutan ini.
kalau lagi nyari burung atau kayu. Terus pos ini, gue nggak pernah lihat pos ini sebelumnya. Bangunan kayak gini nggak pernah ada di daerah kita. Dan lihat ukurannya, lihat ukirannya. Ini kayak bangunan puluhan tahun yang lalu, Rian. Di pos yang seharusnya sudah nggak ada. Rian merasakan hawa dingin yang baru menyergapnya. Jika mereka tidak berada di daerah yang mereka kenal, lalu di mana sekarang mereka? Hening yang menyelimuti pos itu terasa sangat tidak alami. Suara jangkrik, burung hantu atau gesekan daun yang biasanya menjadi musik latar hutan mendadak lenyap. Hanya ada suara nafas mereka yang berat dan detak jantung yang berpacu. Pos ronda itu berdiri diam, dengan kayu-kayu hitamnya yang tampak seperti tulang-tulang tua yang menyembul dari tanah. "Maksud lo gimana, Jar?" tanya Ganda dengan nada bicara yang sudah kehilangan semua ketegasannya. "Gak mungkin. Kita pindah desa cuma gara-gara lari 5 menit. Fajar menunjuk ke arah tiang penyangga pos yang memiliki ukiran angka tahun yang sudah hampir rata dengan kayu. "Lihat ini, angka 1970-an. Di desa kita pos ronda pertama baru dibangun tahun 80-an. Itu pun permanen dari semen. Ini pos kayu jati kuno dan satu lagi." Fajar menunjuk ke sebuah kentongan bambu yang tergantung di sudut pos. Kentongan itu terlihat sangat mengkilap, seolah-olah baru saja dibersihkan. Kontras dengan bagian pos lainnya yang sudah busuk berlumut. "Ya udah, jangan dipikirin dulu. Yang penting kita keluar dari sini," potong Sakti sambil berdiri dengan gemetar. "Gue mau balik. Gue nggak peduli lewat mana. Pokoknya kita balik ke arah kita datang tadi." Tanpa menunggu persetujuan, mereka mulai berjalan lagi. Fajar mencoba mengambil arah berlawanan dari posisi makhluk berkaki kuda tadi. Mereka berjalan dengan sangat waspada. Senter Ganda kini tidak lagi diarahkan kemana-mana, hanya ke tanah di depan kaki mereka. Seolah-olah ia takut cahaya itu akan memancing sesuatu yang lebih buruk. Setelah berjalan sekitar 15 menit dengan langkah cepat, Rian merasakan ada yang aneh. "Jar, pohon beringin yang itu, kayaknya kita sudah lewat dari tadi deh." "Perasaan lu aja, Rian. Pohon di sini kan mirip-mirip semua," saut Ganda mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun 5 menit kemudian langkah mereka terhenti serentak. Di depan mereka, di bawah cahaya remang yang entah dari mana asalnya, berdiri sebuah bangunan kayu kecil yang sudah miring. Itu adalah pos ronda yang sama. "Asem," umat Sakti. Ia jatuh terduduk di tanah dengan kaki yang lemas. "Kita balik lagi ke pos ini. Gimana ceritanya? Gue tadi jalan lurus terus." Fajar melangkah maju ke lantai pos yang terbuat dari bambu. Ia membungkuk dan mengambil sesuatu, sebuah puntung rokok yang masih sedikit mengeluarkan asap tipis. "Ini puntung rokok gue yang tadi gue buang sebelum kita jalan. Kita beneran diputerin." Di Indonesia, fenomena ini dikenal dengan sebutan disesatkan. Penghuni alam lain sedang mempermainkan ruang gerak mereka, membuat mereka seolah berjalan di dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung. "Kita nggak boleh panik," bisik Rian. Meski ia sendiri hampir menangis karena takut. "Kalau kita panik, pikiran kita makin ketutup. Kita harus fokus." "Fokus apa?" sentak Ganda. "Senter gue meleredup. Baterainya nggak masuk akal habisnya secepat ini. Kita bakal gelap-gelapan di sini sama makhluk itu." Tiba-tiba suasana yang tadinya senyap berubah. Udara di sekitar pos itu mendadak menjadi sangat dingin hingga mereka bisa melihat uap putih keluar dari mulut setiap kali mereka bernafas. Dan dari kegelapan di dalam pos, tercium aroma minyak serimpi yang sangat kuat, bercampur dengan bau asap kemenyan yang samar. Suara kentongan itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi terdengar tepat di depan muka mereka. Bunyinya begitu keras hingga telinga mereka berdenging. Semua mata tertuju pada kentongan bambu yang tergantung di pos. Kentongan itu bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Namun penglihatan mereka mulai terdistorsi. Bayangan di sekitar pos mulai memadat dan membentuk siluet manusia. Di sana di depan mata mereka, perlahan-lahan muncul sosok pria tua yang mengenakan seragam hijau kusam. Seragam hansip model lama yang sudah tidak pernah terlihat lagi sejak puluhan tahun lalu. Pria itu memegang sebuah tongkat pemukul dengan erat. Wajahnya terlihat sangat tegas, namun matanya kosong, seperti sebuah cermin yang hanya memantulkan kegelapan. Ia tidak melihat ke arah Rian dan kawan-kawannya, seolah-olah mereka adalah hantu di dunianya.
Itu orangnya, bisik Sakti dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Bukan, jawab Fajar dengan nada yang sangat dalam. Itu bukan orang, itu adalah memori yang gak mau hilang dari tanah ini. Sosok Hansip itu berdiri mematung di sisi pos, meskipun Rian, Fajar, Ganda, dan Sakti hanya berjarak 5 meter darinya. Sang Hansip sama sekali tidak menoleh. Ia seolah hidup dalam dimensi yang berbeda, sebuah gelembung waktu yang terkunci rapat. Wajahnya yang keriput namun energik tampak waspada. Matanya yang tajam terus menyisir kegelapan kebun di depannya. Dia nggak lihat kita, bisik Sakti dengan nafas yang tertahan. Tangannya mencengkeram lengan jaket Rian begitu kuat hingga kuku-kukunya terasa menusuk kulit. Jangan berisik. Kita bukan bagian dari apa yang dia lihat sekarang. Kita cuma penonton. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Udara yang tadinya hening kini dipenuhi suara-suara latar dari masa lalu. Gemersik langkah kaki di semak-semak yang bukan berasal dari kaki mereka dan bisikan-bisikan parau yang tidak jelas rimbanya. Hansip tua itu mendadak menegang. Ia mengambil kentongan bambunya, memegang pemukulnya dengan posisi siap. Sesaat kemudian ia memukul kentongan itu dengan irama yang berbeda dari sebelumnya. Iramanya cepat, sebuah tanda bahaya atau titir dalam tradisi desa. Stop! Teriak Hansip itu dengan suara menggelegar yang terasa nyata. Meskipun terdengar agak hampa seperti suara dari dalam sumur. Dari balik kegelapan pohon-pohon besar, muncul 2 siluet manusia. Mereka mengenakan pakaian serba hitam yang kumal. Wajah mereka ditutupi kain sarung yang dililitkan sedemikian rupa hingga hanya menyisakan celah untuk mata. Di tangan salah satu dari mereka berkilat sesuatu yang tajam. Sebuah celurit yang memantulkan cahaya pucat, entah dari mana asalnya. Maling, gumam Ganda. Logikanya mulai mencoba memproses apa yang ia lihat sebagai kejadian kriminal biasa. Namun keringat dingin yang mengucur di punggungnya berkata lain. Kedua orang berpakaian hitam itu sempat tertegun melihat sang Hansip. Lalu mereka berbalik dan lari menghilang ke arah semak-semak yang lebih rimbun. Sang Hansip dengan rasa tanggung jawab yang seolah melampaui rasa takutnya segera mengejar. Ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa untuk orang seusianya sambil terus memukul kentongannya tanpa henti. Ikuti mereka, perintah Fajar tiba-tiba. Ia seolah tersihir oleh adegan itu. Rian, Ganda, dan Sakti entah bagaimana merasa kaki mereka bergerak sendiri mengikuti Fajar yang mengejar bayangan-bayangan masa lalu tersebut. Mereka berlari menembus rimbunya kebun yang kini terasa seperti labirin tanpa dinding. Mereka melihat sang Hansip melewati pohon beringin besar, namun ia tidak menyadari bahwa kedua orang berpakaian hitam itu tidak benar-benar lari menjauh. Mereka hanya berputar dan kini mengendap-endap di belakang sang Hansip. Di sebuah area yang lebih terbuka dekat dengan deretan pohon pisang yang layu, salah satu orang berpakaian hitam itu melompat keluar dari balik batang pohon. Sebuah balok kayu besar diayunkan dengan kekuatan penuh ke arah kepala bagian belakang sang Hansip. Brak! Suara benturan itu terdengar begitu nyata, disusul suara tulang yang retak. Hansip tua itu jatuh tersungkur di atas tanah yang becek. Kentongannya terlepas menggelinding ke arah kaki Rian. Rian secara refleks ingin mengambilnya, namun tangannya hanya menembus benda itu seperti menembus kabut. Hansip itu mengerang pelan, tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Darah hitam pekat mulai mengalir dari kepalanya, merembes ke tanah dan menyebarkan bau karat yang menusuk hidung. Kedua orang itu berdiri di atas tubuh sang Hansip. Salah satu dari mereka membuka kain penutup wajahnya sedikit, menunjukkan raut wajah yang tampak penuh penyesalan sekaligus ketakutan. Kita nggak punya pilihan, dia terlalu jujur, dia nggak bisa disuap, bisik salah satu pembunuh itu. Suaranya penuh emosi, bergetar hebat. Cepetan, buang dia ke jurang selatan sebelum yang lain datang, balas yang satunya lagi dengan nada panik. Mereka kemudian membopong tubuh lemas sang Hansip. Salah satu dari mereka membawa kentongan bambu milik sang korban, seolah ingin menghilangkan semua jejak keberadaannya. Saat mereka mulai berjalan menjauh menuju arah jurang, salah satu pembunuh itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah di mana Rian dan teman-temannya berdiri. Meski matanya tertutup kain, Rian bisa merasakan tatapan yang begitu dingin dan putus asa menghujam jantungnya. Detik itu juga kepala Rian terasa meledak. Pandangannya berputar, warna-warna di sekelilingnya memudar menjadi abu-abu.
dan suara tangisan lirih seorang wanita terdengar di telinganya sebelum semuanya benar-benar menjadi gelap. Rian merasa seolah-olah jiwanya ditarik paksa keluar dari raga. Kesadarannya timbul tenggelam dalam pusaran kegelapan yang dingin. Dalam mimpinya yang terasa sangat nyata, ia tidak lagi berada di kebun, melainkan berdiri tepat di bibir sebuah jurang yang curam dan gelap. Di bawah sana suara air sungai yang deras menghantam bebatuan terdengar seperti suara jeritan ribuan nyawa yang tersiksa. Ia melihat kedua pria berpakaian hitam itu lagi. Nafas mereka memburu, tersengal di balik kain penutup wajah. Dengan gerakan yang kasar namun ragu, mereka melemparkan tubuh sang hansip ke dalam kegelapan jurang. Jantung Rian berdegup kencang saat melihat kentongan bambu itu ikut dilemparkan. Benda itu jatuh, membentur dinding jurang dengan bunyi tek-tek yang memuakkan. Sebelum akhirnya hilang ditelan sunyi, salah satu pembunuh itu jatuh berlutut, menatap tangannya yang berlumuran darah yang mulai mengering. Rian, bangun! Guncangan keras di bahunya memaksa Rian membuka mata. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ia baru saja jatuh dari ketinggian. Ia tidak lagi berada di pinggir jurang, melainkan terbaring di atas sebuah amben, di dalam sebuah ruangan yang hangat, namun beraroma kental minyak kayu putih dan asap kemenyan yang menenangkan. Rian mengerjap, mencoba memfokuskan pandangannya. Di sampingnya Fajar duduk dengan wajah yang pucat pasi, namun matanya memancarkan kelegaan. Ganda dan Sakti duduk di sudut ruangan. Keduanya tampak sangat terguncang. Ganda bahkan hanya menatap lantai tanpa suara, seolah-olah jiwanya tertinggal di hutan tadi. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar." Suara berat namun lembut menyapa telinga Rian. Seorang lelaki tua dengan rambut yang sudah memutih sepenuhnya dan mengenakan peci hitam usang duduk di kursi kayu dekat pintu. Rian mengenalnya. Beliau adalah Mbah Guru, tokoh agama sekaligus orang yang paling dihormati di desa karena kearifan dan pengetahuannya tentang hal-hal di luar nalar. "Minum ini dulu." Mbah Guru menyodorkan secangkir air putih yang terlihat bening namun memiliki aroma bunga yang samar. Rian meminumnya hingga tandas. Rasa hangat menjalar ke tenggorokannya, perlahan meredakan gemetar di tangannya. Apa yang terjadi, Mbah? Kita tadi di hutan, terus ada pos, ada hansip." Mbah Guru menghela nafas panjang. Wajahnya yang penuh keriput tampak menyimpan beban sejarah yang berat. "Kalian tidak sedang di hutan semalam. Kalian masuk ke dalam tabir masa lalu. Apa yang kalian lihat adalah apa yang selama ini tanah ini coba ceritakan kepada kita semua." "Maksud Mbah, kejadian itu beneran?" tanya Sakti dengan suara serak. Mbah Guru mengangguk pelan. "Dulu waktu saya masih muda, ada seorang penjaga keamanan desa. Seorang hansip yang luar biasa jujur, namanya Pak Sadiman. Beliau tidak pernah absen meronda, tidak pernah membiarkan satupun pencuri atau orang jahat masuk ke wilayah kita. Baginya, kentongan itu adalah nyawanya. Suaranya adalah janji bahwa warga bisa tidur dengan tenang. Tapi suatu malam, Pak Sadiman hilang. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Warga mengira beliau pergi merantau tanpa pamit atau mungkin diculik makhluk halus. Tapi sejak malam hilangnya beliau, suara kentongan itu mulai terdengar setiap jam, setiap waktu, tanpa ada yang memukulnya." Fajar menunduk dalam. Tangannya terkepal kuat di atas lutut. Rian menyadari sesuatu yang aneh dari sikap Fajar sejak awal. "Pak Sadiman, dia dibunuh karena dia tahu siapa yang mencuri pupuk dan ternak waktu itu kan, Mbah?" tanya Fajar tiba-tiba. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Mbah Guru menatap Fajar dengan pandangan yang dalam. "Iya Fajar. Dan kamu tahu betul siapa salah satu dari dua orang yang memegang kayu itu malam itu." Ruangan itu mendadak menjadi sangat senyap. Rian menatap Fajar dengan kaget. "Jar, maksudnya apa?" Fajar mengangkat wajahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kakek buyut gua. Dia salah satu dari orang yang ada di sana malam itu. Dia dihantui rasa bersalah sampai akhir hayatnya. Dia selalu bilang kalau suara kentongan itu bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan dia akan dosanya." Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Perjalanan mereka semalam bukan sekedar taruhan sombong dengan ganda, melainkan sebuah panggilan yang sengaja diatur oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. "Fajar sengaja membawa kalian ke sana.
Dia ingin meminta maaf atas nama leluhurnya, tapi dia tidak tahu bahwa untuk melihat kebenaran, seseorang harus berani mempertaruhkan kewarasannya. Suasana di dalam rumah Mbah Guru semakin berat setelah pengakuan Fajar. Ganda yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam antara marah dan takut. Jadi lo jadiin kita umpan, Jar? Lo bawa kita ke sana cuma buat bersihin dosa keluarga lo? Gila lo ya? Teriaknya dengan suara parau. Cukup. Mbah Guru mengetukkan tongkat kayunya ke lantai. Suara benturan itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Ganda terdiam seketika. Marah tidak akan menyelesaikan urusan ini. Sekarang kalian berempat sudah ditandai oleh Pak Sadiman. Jika urusan ini tidak diselesaikan sebelum matahari terbit, kalian akan terus terjebak dalam putaran waktu di kebun itu setiap kali kalian memejamkan mata. Rian merasakan kedinginan yang amat sangat. Ia baru sadar sejak bangun tadi ia masih bisa mendengar suara tek-tek di telinganya. Seolah-olah detak jantungnya sendiri telah berubah menjadi bunyi kentongan. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Rian pasrah. Kalian harus kembali ke jurang itu, jawab Mbah Guru datar. Membawa sesuatu yang seharusnya diberikan kepada Pak Sadiman puluhan tahun lalu. Pengakuan dan doa. Fajar, kamu harus membawa tanah dari pusara kakekmu dan kalian semua harus ikut saksi bahwa kebenaran telah terungkap. Dengan perasaan was-was mereka berangkat kembali menuju arah selatan. Kali ini Mbah Guru memimpin di depan. Beliau tidak membawa senter LED yang silau, melainkan sebuah obor dari bambu yang apinya bergoyang ditiup angin. Anehnya dengan cahaya obor yang terbatas itu, jalanan menuju hutan terasa lebih jelas dan tidak membingungkan seperti sebelumnya. Mereka sampai di bibir jurang, tempat yang tadi hanya dilihat Rian dalam bayangan samar. Angin di sini bertiup sangat kencang, membawa aroma lembab dari dasar jurang yang gelap. Mbah Guru menyuruh mereka duduk melingkar di atas tanah yang basah. Fajar, maju ke depan, perintah Mbah Guru. Fajar melangkah ke tepi jurang dengan tangan gemetar. Ia membuka sebuah bungkusan kain putih berisi tanah dan sekeping kayu tua. Potongan kentongan yang pecah yang selama ini disimpan secara rahasia oleh keluarganya. Pak Sadiman, saya di sini mewakili darah yang telah menyakiti Bapak. Saya tidak meminta Bapak untuk pergi, tapi saya meminta maaf agar Bapak tenang. Kebenaran sudah diketahui. Bapak bukan hilang karena pergi. Bapak adalah pahlawan yang dihianati. Tiba-tiba angin yang tadinya menderu kencang mendadak berhenti total. Dari dasar jurang yang hitam pekat muncul kabut putih yang naik dengan cepat. Di tengah kabut itu sosok Hansip tua itu kembali muncul. Namun kali ini wajahnya tidak lagi kosong. Ia menatap Fajar dengan tatapan yang sangat sedih namun teduh. Di belakang Pak Sadiman muncul bayangan makhluk berkaki kuda yang mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu tidak lagi tampak mengancam. Ia berdiri tenang seperti seorang penjaga yang melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Mbah Guru mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti nyanyian yang menyayat hati. Dia tidak butuh dendam. Dia hanya butuh namanya dibersihkan, bisik Mbah Guru kepada Rian. Tiba-tiba suara kentongan terdengar lagi. 3 kali. Kali ini suaranya sangat merdu, seperti suara lonceng gereja atau adzan subuh yang menenangkan. Bersamaan dengan suara itu, sosok Pak Sadiman perlahan-lahan memudar menjadi butiran cahaya yang masuk ke dalam sela-sela pepohonan. Namun sebelum benar-benar hilang, tangan bayangan Pak Sadiman seolah menyentuh baju Fajar dan Rian. Rasa hangat yang menjalar membuat ketakutan mereka selama 1 malam ini luruh seketika. Sudah selesai, ucap Mbah Guru sambil memadamkan obornya. Dendam yang terkunci di tanah ini sudah dilepaskan. Tapi ingat, apa yang kalian saksikan semalam adalah pengingat bahwa tidak ada rahasia yang bisa dikubur selamanya di desa ini. Saat mereka berbalik untuk pulang, Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya kemerahan mulai menyinari kebun yang tadinya terasa seperti neraka. Namun di tengah kelegaan itu Rian melihat Ganda masih terpaku menatap dasar jurang. Ayo Gan, kita pulang, ajak Rian. Ganda menoleh, wajahnya masih sangat pucat. Rian, lu denger gak? Denger apa? Suara itu. Dia bilang terima kasih. Rian hanya terdiam. Di kejauhan dari arah desa terdengar suara kentongan asli dari pos ronda warga, menandakan waktu subuh telah tiba.
Kali ini suaranya terdengar sangat nyata, sangat manusiawi dan sangat damai. Suara adzan subuh berkumandang dari kejauhan, memecah kesunyian malam di teras rumah Rian. Cerita Dika berakhir di sana, menyisakan keheningan yang menyesakan di antara mereka bertiga. Kopi di kelas Reno sudah lama dingin menyisakan ampas hitam yang tampak seperti tanah kuburan di dasar gelas. Reno menghembuskan nafas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Anjir, gue baru sadar, ujarnya sambil geleng-geleng kepala. Berarti biang keroknya itu si Fajar, karena dia sengaja memancing mereka supaya rahasia kakek buyutnya terbongkar. Gila, taruhannya nyawa kalian bro. Rian tersenyum kecut. Ia mengusap bekas luka goresan kecil di lengannya yang anehnya masih sering terasa perih setiap kali hujan turun di malam Jumat. Fajar tertekan Ren, keluarganya selalu dihantui mimpi buruk turun-temurun. Dia cuma mau memutus rantai itu meskipun caranya salah. Terus nasib Ganda sama Sakti gimana? Tanya Reno lagi. Rasa penasarannya belum tuntas. Dika yang sedari tadi bersandar di kursi kayu menyahut dengan nada datar. Ganda gak pernah sama lagi setelah malam itu. Dia yang tadinya gak percaya Tuhan, sekarang jadi orang yang paling rajin ke tempat ibadah. Tapi dia gak bisa lagi dengar suara kayu yang beradu. Tiap kali dengar suara tukang bakso atau orang jualan lewat yang pakai kayu, dia bakal tutup kuping sampai menangis. Mentalnya kena. Reno bergidik. Gak heran sih kalau gue lihat makhluk badan kuda itu. Mungkin gue udah gila di tempat. Suasana mendadak menjadi melankolis. Rian menatap ke arah jalan setapak di depan rumahnya yang mulai remang-remang tertimpa cahaya fajar. Pak Sadiman sekarang sudah tenang. Sejak ritual sama Mbah Guru itu, suara kentongan jam 2 pagi nggak pernah terdengar lagi di desa kami. Warga merasa kehilangan. Tapi di sisi lain kami tahu beliau sudah lepas dari tugasnya yang sudah lewat waktu itu. Ya udah subuh, gue balik ya, ucap Reno sambil berdiri dan menepuk celananya. Gila ya, tadi gue cuma mau ngopi, malah dapat cerita horor kelas berat begini. Makasih ya Rian, Dika, gue jadi lebih respek sama bunyi kentongan mulai sekarang. Rian dan Dika mengangguk. Mereka mengantar Reno sampai ke depan pagar. Saat Reno mulai menyalakan mesin motornya dan melaju pergi, Rian dan Dika masih berdiri di sana, menatap kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal. Dik, panggil Rian pelan tanpa menoleh. Kenapa Yan? Tadi lo bilang suara kentongan itu udah gak pernah terdengar lagi sejak ritual itu kan? Dika mengangguk pasti. Iya, kenapa emang? Rian menunjukkan pergelangan tangannya ke arah Dika. Ia tidak memakai jam tangan, namun ia menunjuk ke arah pos ronda di ujung jalan yang sudah kosong karena warga sudah pulang untuk sholat. 4 kali suara kentongan terdengar. Suaranya berat, lembab, dan seolah muncul dari dalam tanah di bawah kaki mereka berdiri. Dika terpaku, wajahnya yang tadi tenang berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Yan, itu suara siapa? Warga nggak mungkin bunyiin kentongan 4 kali jam begini kan? 4 kali itu tanda ada kematian. Rian menatap Dika dengan mata yang tampak sangat lelah. Waktu kita di rumah Mbak Guru, beliau bilang kalau Pak Sadiman sudah tenang. Tapi beliau nggak pernah bilang kalau penjaganya ikut pergi. Tiba-tiba dari arah kegelapan kebun mangga di seberang jalan, 2 titik merah menyala muncul di antara rimbunya dedaunan. Titik merah itu setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Rian berbisik. Pak Sadiman mungkin sudah pergi, Dik. Tapi makhluk itu, dia masih di sini dan sepertinya malam ini dia baru saja menjemput seseorang yang baru untuk menggantikan posisi Pak Sadiman. Di kejauhan terdengar suara teriakan histeris dari arah rumah salah satu warga, menyatu dengan suara kentongan misterius yang terus berbunyi dengan irama yang semakin cepat, menandakan bahwa sebuah siklus baru di desa itu baru saja dimulai. Malam itu berakhir, namun teror yang sesungguhnya baru saja berganti kulit. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.